Kita lihat total asetnya masih kalah jauh ya dari bank yang lain, BUMN Syariah termasuk yang tertinggi nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Sohib. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah masih diberikan kesehatan? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, agar tetap bersama di channel Muhammad Sohib ini. Baik, saya akan membahas kali ini tentang berita yang baru kemarin diluncurkan oleh CNBC. Berita tentang merger Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Yaitu tepatnya akan dimulai merger ini di minggu ini. Lalu pertanyaannya, apakah ini beritanya valid, Pak? Kebanyakan sekarang berita-berita hoak. Baik, saya akan tunjukkan ya, apakah ini benar-benar akan terjadi. Di sini kalian bisa download aplikasi RTI Business. Ini di sini ya, RTI Business. Ini adalah tentang aplikasi tentang melihat saham-saham yang berada di Indonesia. Nah, kalian tinggal ketik aja di sini BRI Syariah. Kenapa BRI Syariah, Pak? Karena yang terdaftar di bursa saham antara tiga bank ini cuman BRI Syariah. Jadi kita cek dulu ya, beritanya benar apa enggak ya. Klik BRI Syariah, terus kita cari news. News ini kan kalau bahasa Inggrisnya kan berita. Oke, klik berita news. Nah, di sini ada paling atas keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik. Kita klik. Nah, di sini ya. Dengan ini kami untuk atas nama perusahaan menyampaikan laporan informasi dan fakta material sebagai berikut. Kemudian di bawahnya akan ada pihak-pihak yang berkaitan tentang aksi merger ini, ya, aksi merger itu Bank Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Ini yang akan di merger ya. Lalu yang keempat, PT Bank Mandiri ini cuman ikut serta dalam rapat saja ya, cuman ikut serta saja untuk menandatangani perjanjian. Soalnya kan Mandiri Syariah, BNI Syariah itu kan bawahan atasannya kan bawahannya BRI ya, bawahannya BRI sama Mandiri. Terus BRI Syariah juga bawahannya dari BRI. Nah, sekarang semuanya itu berapat dan sepakat untuk menggabungkan antara BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah agar dijadikan satu. Terus di sini juga rencana penggabungan BNI Syariah, BRI Syariah, dan BSM Mandiri Syariah. Berarti valid ya beritanya ya, penggabungan, ya kan ya. Terus ini kita perhatikan di sini, perjanjian bersyarat setelah penggabungan menjadi efektif. BRI Syariah akan menjadi entitas, Maksudnya apa? BRI Syariah akan menjadi induknya gitu. Terus pemegang saham BNI dan Mandiri Syariah menjadi pemegang entitas. Maksudnya jadi anak perusahaan dari BRI Syariah. Jadi gimana maksudnya? Jadi nanti tetap maksudnya namanya BRI Syariah, cuman nanti anak perusahaannya itu bernama Mandiri Syariah sama BNI Syariah. Jadi begitu, paham kan ya? Jadi nanti BRI Syariah ini asetnya akan bertambah begitu ya. Informasi atau fakta material yang diungkap tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan baik pada saat ini maupun setelah penggabungan berlaku efektif. Nah, 13 Oktober berarti baru hari ini. Oke, berarti beritanya valid ya, semuanya sudah jelas bahwa berita ini memang benar-benar terjadi bahwa Bank Mandiri Syariah, maksudnya BUMN ya, di sini kan BUMN. Kenapa BCA Syariah nggak ikut? Karena BCA Syariah bukan BUMN. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pertama kita nanti akan membahas tujuan, lalu kedua efek samping dari merger, lalu tambahan aset. Maksudnya tambahan aset dari gabungan ketiga ini. Kita akan cek nanti. Lalu yang keempat, perbandingan dengan bank konvensional. Pastinya kan kalau merger itu pasti semuanya bertambah, terutama aset, dan kita akan bandingkan dengan konvensional lainnya. Apakah bank BUMN Syariah yang sudah merger ini sudah menjadi bank terbesar gitu ya. Kita akan cek nanti. Oke. Ya sini beritanya ya BUMN. Jadi kenapa cuma 3 saja? Karena tiga ini Mandiri, BRI, dan BNI itu termasuk BUMN. Jadi cuma 3 saja di merger. Selanjutnya kita masuk ke tujuan ya. Yang pertama kita akan bahas merger dulu. Merger itu adalah proses penggabungan antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu dan menggunakan satu nama perusahaan, sedangkan nama perusahaan yang lain lenyap. Jadi nanti ketika digabung, perusahaan yang akan menjadi satu nama, dan perusahaan yang lain akan dilenyapkan gitu namanya.
Ya seperti itulah kira-kira. Contoh ya seperti ini ya. Nah, perusahaan A dan B melakukan merger dan akan menjadi AB, begitu maksudnya. Oke, tujuan. Tujuannya yang itu pertama adalah pertumbuhan perusahaan lebih cepat. Jadi ketika perusahaan melakukan merger, mereka akan bertumbuh lebih cepat karena persaingan itu semakin sedikit, semakin mengecil, persaingannya itu semakin berkurang. Jadi pertumbuhan akan lebih cepat. Lalu yang kedua meningkatkan dana. Dana itu maksudnya modal dari perusahaan itu. Jadi ketika di perusahaan dengan perusahaan yang lain melakukan merger, maka modalnya akan bertambah. Ya pasti ya. Modalnya akan bertambah dan semakin liquid. Nah, ya, meningkatkan likuiditas, maka semakin liquid perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya akan membahas efek samping. Pasti semuanya akan ada efek sampingnya ya. Semua sesuatu itu ada efek sampingnya. Apa efek samping dari merger ini? Jadi mengurangi pesaing. Jadi ketika ada perusahaan yang melakukan merger, itu akan mengurangi pesaing. Nah, ya kah? Mengurangi pesaing. Jadi tidak ada pesaing di situ. Lalu yang kedua, pengendali harga produk. Jadi ketika perusahaan 2 atau 3 perusahaan melakukan merger, maka di situ akan mengendalikan harga produk. Jadi seenaknya gitu. Mereka menghargai produk berapa karena semua nasabahnya itu, semua konsumennya itu sama. Kalau misalnya mau beli produk Mandiri Syariah, BRI Syariah atau BNI Syariah, sama-sama satu perusahaan gitu. Jadi nggak apa-apa walaupun kita naikkan di salah satu perusahaan BNI Syariah dinaikkan 1 juta, umpama ada produk yang namanya 1 juta, kita beli di BNI Syariah semuanya juga 1 juta, walaupun kita beli di BRI Syariah, walaupun beli di BNI Syariah, walaupun beli Mandiri Syariah, semua 1 juta gitu. Jadi bisa mengendalikan harga. Nah, ini sistem monopolis. Lalu yang ketiga, mengurangi pekerja atau PHK. Nah, ini yang dikhawatirkan atau yang dicemaskan semuanya. Kenapa kok bisa mengurangi pekerja atau di PHK? Karena ketika maksudnya ketika ada perusahaan melakukan merger, pasti kan biaya-biaya operasional seperti pekerja, terus menggaji karyawan, terus iklan juga terutama itu akan berkurang gitu. Misalnya iklan waktu belum merger kan iklannya ada 3, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Jadi 3 iklan waktu dulu. Ketika sudah melakukan merger, itu cukup 1 iklan saja, ya kan ya. Nah, gitulah simpelnya. Jadi akan mengurangi pekerja dan akan pasti ada PHK seperti itu. Ini yang ditakutkan. Lalu selanjutnya, gabungan aset bank BUMN Syariah. Kita cek ketika mereka melakukan merger, ketika digabungkan asetnya akan seperti apa. Ini dalam hitungan triliun ya. Oke, saya ambil dari laporan keuangan kuartal 2. Jadi kuartal ketiga masih belum keluar ya. Jadi saya akan mengambil dari kuartal 2 di bulan Juni 2020. Yang pertama di sini kita cek ya. Jadi aset itu sebenarnya dari total dari liabilitas dengan ekuitas. Apa liabilitas itu? Liabilitas itu adalah hutang perusahaan. Dan ekuitas itu adalah modal dari perusahaan tersebut. Jadi ketika digabungkan akan menjadi aset. Nah, liabilitas ini juga termasuk liabilitas, kalau bank ini liabilitasnya agak emang tinggi ya, karena semua uang yang ada di bank itu semuanya dianggap utang, walaupun orang nabung itu dianggap utang. Bank itu punya utang ke nasabah, jadi uangnya nasabah itu dianggap aset gitu ya. Kita cek BNI Syariah, liabilitasnya 45 triliun, lalu ekuitasnya 5 triliun, jadi di total asetnya 50 triliun. Mandiri Syariah asetnya liabilitasnya 104 triliun, ekuitasnya 10 triliun, digabung menjadi 114 triliun. Lalu BRI Syariah liabilitasnya 4 triliun, ekuitasnya 5 triliun, digabung menjadi 49 triliun. Total merger yang digabung akan menjadi liabilitasnya akan menjadi 194 triliun, sedangkan ekuitasnya menjadi 20 triliun. Dan total aset yang dimiliki oleh Bank BUMN Syariah gabungan sebesar 214 triliun 81. Kita bulatkan menjadi 215 triliun ya. Oke, biar mudah. Jadi asetnya semua kalau digabungkan itu menjadi 215 triliun. Wah, 215 triliun. Kita cek apakah bank BUMN Syariah yang sudah digabung ini akan bisa bersaing dengan bank-bank yang lain. Kita cek ya. Urutan 11 bank dengan aset terbesar di Indonesia tahun 2020. Oke, ini urutan yang 5 besar. Pertama BRI Syariah sebesar 1.387 triliun. Wah, masih yang terbesar ya, BRI. Mandiri terbesar kedua, BCA terbesar ketiga.
BCA masih kalah besar asetnya dengan BRI Syariah. Karena memang kalau kita lihat di di luar ya, di nyatanya memang BRI lebih banyak asetnya bank-banknya itu lebih banyak, ATM-nya juga kita lihat memang lebih banyak ya. Terus yang ketiga, yang keempat BNI BNI maaf ya, BNI sebesar 880 triliun. Lalu yang kelima BTN 314 triliun. Nah, lalu yang keenam CIMB Niaga 274 triliun. Dan di sini berada di posisi ke-7 Bank BUMN Syariah yang sudah dimerger. Jadi totalnya 215 triliun. Jadi termasuk bank terbesar ke-7 di Indonesia. Nah, ini lanjutnya Danamon, lalu Maybank, Permata, dan yang terakhir adalah Mega. Paling nomor 11 tertinggi, terbesar di Indonesia. Wah, ini juga termasuk perubahan terbesar ya di Indonesia ya, kalau kita lihat bank syariah sudah langsung bisa menjadi pesaing terbesar antara bank-bank besar di Indonesia. Bagus lah kalau kalau dari pandangan saya seperti itu. Kita selanjutnya kita akan bahas tentang bank BUMN syariah versus BCA syariah dan Dubai syariah. Ya kan? Kenapa saya tadi bilang akan mengurangi pesaing? Karena BUMN syariah nanti juga masih ada saingannya, yaitu BCA syariah dan Dubai syariah. Karena dua ini uh, tidak termasuk BUMN, jadi termasuk pesaing dari BUMN syariah. Kita lihat total asetnya masih kalah jauh ya dari bank yang lain. BUMN syariah termasuk yang tertinggi nomor 1 di kalangan bank syariahnya ya. Oke, jadi yang kedua Panin Dubai, yang ketiga BCA syariah, masih urutan ketiga terbesar bank syariah. Jadi lumayan ya, dari gabungan tiga bank itu menjadi satu, akhirnya bisa menjadi aset bank syariah, pesaing bank syariah terkuat, tertinggi, dan ternomor 1. Itu menjadi bank BUMN syariah. Saya nyamain bank BUMN syariah karena memang bank BUMN saja ya yang di merger. Oke, biar biar lebih itunya lah, lebih gampangnya diingat BUMN syariah. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan dari saya. Selebihnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya hanya manusia biasa dan saya akan menyampaikan pesan saya, dahulukan edukasi sebelum investasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya undur diri, Muhammad Sohib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.